Deklarasi Firman Kebenaran. LPM Lembah Pujian Ministry Jakarta. LPM melakukan yang benar. LPM datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan LPM dilakukan dalam Allah. Tuhan harus semakin besar dan LPM harus semakin kecil. Sebab LPM yang diutus Allah, LPM yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas. LPM minum air yang akan Tuhan berikan kepadanya. LPM tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan Tuhan berikan kepada LPM akan menjadi mata air di dalam LPM yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepada LPM, "Percayalah kepada Tuhan, hai LPM, bahwa LPM akan menyembah Bapa. LPM menyembah apa yang LPM kenal, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan LPM harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami pada malam hari ini, karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kami, anak-anak-Mu yang ada di LPM. Kami minta penyertaan Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun situasi yang sedang kami hadapi saat-saat ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, baik kami di Jakarta, bahkan Bogor, bahkan di daerah-daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah keadaan yang sulit, bahkan banyak orang hidup dalam ketakutan dan ada begitu banyak intimidasi yang menekan. Tapi kekuatan Allah yang ada bagi kami itu menjadi, oh Tuhan, pengharapan dan penghiburan kami. Maka karena itu Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu, baik mereka yang sedang bekerja, bahkan menjalankan bisnis mereka, yang mereka harus keluar rumah dan melakukan aktivitas mereka di luar. Kami minta Engkau menyertai dan menolong mereka. Proteksi tanda darah-Mu ada bagi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang terjaga. Bahkan di tengah, oh Tuhan, pandemik virus corona ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami pastikan bahwa kami baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 menjadi milik dan bagian kami. Kami tahu dimanapun kami berada, baik kami ada tinggal di rumah dan melakukan aktivitas kami di luar, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bahwa penyertaan kuasa-Mu ada bagi setiap kami, bahkan mulai dari ketua kami, hamba-Mu Tuhan, Pastor Yolanda Tengker. Ada proteksi Tuhan, bahwa Engkau yang melindungi, memberkati hamba-Mu, sehingga dia tetap dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sehat untuk memimpin LPM. Dan kami percaya bahwa Engkau juga yang memberkati kehidupannya, bahkan mengalirlah berkat Tuhan atas hamba-Mu, bahkan sampai setiap kami keluarga LPM. Maka kami katakan bahwa dalam pimpinan hamba-Mu Tuhan, kami akan melihat apa yang Tuhan nyatakan. Oh Tuhan, apa yang Engkau sampaikan kepadanya, bahwa sungguh-sungguh itu sesuatu yang menuntun kami, sehingga kami Tuhan dalam tuntunan Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati hamba-Mu, maka kuatlah dia senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan,
untuk setiap Tuhan usaha pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu yang ada di LPM. Kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan supaya tidak ada sesuatu yang bisa membuat kami khawatir dengan keadaan Tuhan usaha pekerjaan kami. Karena kami percaya bahwa di masa sulit inilah Tuhan menunjukkan perbedaan. Karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengenal Tuhan, karena kami hidup bersandar kepada Tuhan, maka berkat kasih karunia Tuhan yang membuat usaha pekerjaan kami tetap stabil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi-situasi apapun yang sedang dihadapi oleh keluarga LPM. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maka kami katakan kami tinggal di kota LPM, kota yang berkubu, di mana Tuhan menjadi penjaganya, baik siang maupun malam. Bahkan Tuhan yang akan memperhatikan seluruh keadaan kami. Jika ada di antara kami yang lemah, jika ada di antara kami yang sakit, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan untuk apapun juga, maka kami percaya pertolongan Tuhan, bantuan surga itu terus mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menguatkan kami. Engkau telah Tuhan memberikan kami pengertian. Karena firman-Mu menjadi jaminan, maka kuatlah kami. Maka kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami minta perlindungan-Mu atas bangsa kami. Kami minta penyertaan-Mu atas bangsa kami. Kami minta kuasa-Mu menaungi bangsa kami. Bahkan di tengah keadaan yang ada, kami mendukung pemerintahan kami. Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran para menteri, bahkan MPR, DPR, bahkan seluruh Tuhan aparatur negara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan mereka kekuatan dan hikmat untuk mengatasi keadaan yang ada, sehingga bangsa kami tetap terjaga aman dalam naungan Tuhan. Bangsa kami tetap ada dalam proteksi Tuhan. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa mengambil keuntungan dalam situasi-situasi sulit ini. Karena kami tahu Tuhanlah menjadi penjaga atas bangsa kami. Maka kami percaya, maka kami tinggal dengan aman dan sejahtera di bangsa ini. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa yang juga menghadapi kesulitan yang ada. Dimanapun bangsa-bangsa yang mengalami Tuhan keadaan yang sulit ini, maka kami katakan Engkau Tuhan datang kepada mereka. Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang ada Tuhan. Bahkan Engkau juga membuat Tuhan kembali dihidupkan penginjilan atas bangsa-bangsa. Maka hamba-hamba-Mu yang Tuhan Engkau pakai selama ini akan menyuarakan suara kebenaran-Mu. Dan saatnya orang-orang yang tinggal dalam kegelapan akan mendengar suara Tuhan memanggil mereka. Maka akan ada tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa di akhir zaman ini atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Maka kami percaya seluruh doa kami, syafaat kami naik di hadapan-Mu dan Engkau berkenan menjawabnya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom keluarga Lembah Pujian Ministry yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Keluarga LPM yang ada di kota wisata, apa kabarnya? Keluarga LPM yang ada di Bogor, keluarga LPM yang ada di seluruh Jakarta, keluarga LPM yang ada di Surabaya, Mojokerto, Pasuruan. Bagaimana kabarnya keluarga LPM yang ada di Lampung, keluarga LPM yang ada di Palangkaraya, Masaran, apa kabarnya? Haleluya. Hello LPM family in Melbourne, Sydney. How are you? And also in New York, Toronto, and also Seoul. How are you guys? Shalom. Dan juga yang ada di Halmahera dan semua akan sampai Sulawesi. Shalom semua, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, amin. Saatnya kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan pasti terjadi atas kita. Amin. Tuhan berkata bahwa Tuhan bertakhta di atas setiap pujian umatnya. Dan saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Tuhanlah kekuatan bagi kita. Amin. Dia gunung batu bagi kita. Amin.
Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah semua, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, hey, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Yesus, kami percaya padamu, kami percaya akan Engkau Yesus. Haleluya. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya. Oh, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Shalom keluarga LPM, bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita selalu tinggal di dalam kuasa, kasih dan perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap kita baik adanya oleh karena Tuhan yang telah mempercayakan kita hidup
dan hidup di dalam kemenangan. Saat ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan seperti yang kita sudah ketahui bahwa kurang lebih 2 minggu yang lalu kita dilatih oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang di dalamnya menjalankan ketetapan Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Dan kita sudah mendengar kesaksian dari keluarga LPM bahwa bagaimana kekuatan itu ada di dalam mereka ketika mereka menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kekuatan itu mampu membuat mereka bisa mengalahkan, bahkan menang atas setiap kekuatan kuasa setan yang mengganggu mereka. Baiklah, saat ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang pertama. Bunyinya demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini yang diperlukan adalah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Masa pandemik ini adalah masa di mana begitu banyaknya serangan-serangan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, termasuk oleh hamba-hamba Tuhan. Baik serangan dalam bentuk intimidasi kuasa kegelapan yang menebar ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi firman Tuhan saat ini mau berkata bahwa jadilah kuat. Ayo jadi kuat. Jangan biarkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, kelemahan-kelemahan yang didengungkan, yang ditebarkan oleh kuasa kegelapan, itu menjadikan hidup kita menjadi semakin lemah, bahkan mungkin down, atau juga putus asa. Jangan biarkan itu terjadi. Mari saat ini seluruh keluarga LPM, jadilah kuat. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Orang dikatakan kuat kalau kita bisa melihat dia misalnya. Dari postur tubuhnya kita bisa tahu dia orang kuat. Ya. Dari cara dia bawa barang kita tahu dia orang kuat. Apalagi dari cara jalannya kita tahu dia orang kuat. Dalam banyak hal kita bisa paham dari luar bahwa dia orang kuat. Walaupun ada orang-orang tertentu yang kelihatan lemah tapi dia kuat. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Berarti ketika seseorang dikatakan kuat, berarti dia bisa mengalahkan kelemahannya. Ayat ini mau berkata, jadilah kuat. Tapi bukan karena saya. Saudara, kita semua bilang, saya kuat. Kita tidak menjadi kuat hanya karena kita bisa, kita mau, kita punya pengetahuan tentang banyak hal. Ataupun karena kita memiliki materi, kekayaan, rumah, dan lain sebagainya yang membuat kita nyaman. Bukan. Kekuatan yang Tuhan maksud bukan itu. Jadilah kuat bukan karena keadaan dunia ini. Jadilah kuat bukan karena keadaan mendukung kita, kita merasa aman dan nyaman. Bukan. Jadilah kuat yang Tuhan maksud adalah, jadilah kuat oleh karena Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia, artinya adalah bagaimana Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus, itu memberikan kasih karunia kepada kita. Sehingga waktu kelemahan itu ada dalam hidup kita, waktu kita merasa kita lemah, maka kasih karunia Tuhan akan mensuplai kekuatan dalam hidup kita dan menjadikan kita yang lemah menjadi kuat. Tapi bagaimana kasih karunia itu bisa melimpah atas hidup kita? Bukankah Tuhan memberikan belas kasih kepada siapa yang Dia mau? Bukankah kita punya Tuhan yang memberikan kepada setiap orang menurut apa yang Dia mau? Ayat ini katakan, jadilah kuat oleh kasih karunia, bukan karena kekuatanmu, bukan karena hartamu, bukan karena engkau berpengetahuan, bukan karena engkau bisa, bukan karena engkau mau,
Bukan karena engkau menguat-nguatkan dirimu, bukan. Tapi jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kasih karunia Tuhan? Selanjutnya ayat itu bilang adalah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita tidak mungkin bisa menjadi kuat dalam kekuatan kita tanpa kasih karunia Tuhan. Tapi kita bisa kuat kalau kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kita. Maka kasih karunia Tuhan, kasihnya Tuhan itu melimpah, kekuatan dikaruniakan kepada kita. Maka sekalipun kita mendengar berita, sekalipun kita mendengar kabar, sekalipun keadaan sekeliling kita atau apapun yang kita rasakan, tetapi kekuatan Tuhan mampu mengalahkan semua ketakutan kita. Kekuatan dari Tuhan yang melimpah mampu untuk menembus setiap keraguan yang ada oleh kasih karunia-Nya. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Tinggallah di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mungkin memiliki kasih karunia dan menjadi kuat di luar Tuhan. Bukankah di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita tinggal dalam Tuhan? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Artinya, secara roh kita mampu dan terus selalu disuplai oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi kuat. Roh memang penurut, tapi ingat, daging lemah. Ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, mendengar berita, ataupun berpikir tentang mau jadi apa ke depannya, bagaimana masa depan kita, apa yang bisa kita buat dengan pekerjaan kita, bagaimana dengan usaha kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana kita tahun depan dan selanjutnya. Kalau kita ikutin semua pemikiran-pemikiran seperti itu, maka kita mengikuti hidup seperti yang dunia pikirkan, kita masuk di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kita mau jadi kuat oleh kasih karunia Tuhan, kitalah yang harus masuk di dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya kitalah yang harus masuk di dalam firman. Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, jangan lewat begitu saja. Tapi baca dengan suara yang bisa didengar oleh telingamu, dan itu akan membuat engkau menyadari bahwa firman itu benar-benar ya dan amin dan menguatkan engkau. Dan engkau masuk ke dalamnya, get inside the words of God. Masuk di dalam firman Tuhan. Apa yang engkau baca, yang engkau renungkan, dan engkau berada di dalamnya. Engkau bukan berada di luarnya. Engkau bukan hanya sekedar percaya di mulutmu, tapi juga di hatimu. Tapi engkau juga tidak hanya sekedar percaya di hatimu, tapi di mulutmu engkau juga harus percaya. Artinya di dalammu engkau punya roh Allah, dan di luarmu engkau punya firman. Firman itu menjadi kubu pertahanan dalam hidup kita. Setiap kali intimidasi setan, setiap kali datang serangan-serangan kuasa kegelapan, kita tahu persis kita punya firman. Dan firman itu adalah sesungguhnya kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah yang akan memproteksi setiap kehidupan kita. Bagi kita yang bekerja, bagi kita yang berusaha, bagi kita yang masih punya aktivitas keluar rumah, yang tidak stay di rumah, ataupun ada kegiatan harus pergi keluar rumah, ya, dan dalam segala hal yang kita lakukan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Engkau memiliki roh Allah yang akan menuntun langkahmu, yang mana yang harus engkau lakukan, yang mana yang tepat, yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi engkau juga punya firman, karena firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jangan biarkan firman yang kita baca lewat begitu saja. Tapi mari kita jadikan diri kita berada di dalam firman. Maka engkau akan alami kuasa firman Tuhan. Firman itu akan membuat engkau menjadi kuat, karena kasih karunia Tuhan dicurahkan. Sebab itu keluarga LPM, engkau yang masih bekerja dan berusaha, percayalah, roh Allah diam di dalam dirimu, dan firman itu menjadi kubu pertahanan dalam hidupmu. Keluarga LPM yang masih saat ini pelayanan dan melayani dalam versi yang berbeda, secara online,
via telepon, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, Roh Allah tetap yang akan menghibur, menguatkan, dan mengurapi. Dan firman itu juga akan proteksi di mana dan kemanapun kita pergi dan melangkah. Sebab itu, biarlah kiranya kita keluarga LPM akan tetap terus memuliakan nama Tuhan. Senangkan Dia dan tetap hidup dalam firman-Nya. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus. Salam LPM, salam penginjilan. Keluarga LPM yang ada di Jakarta, di Bogor, kota wisata, bahkan yang ada di Lampung, yang ada di Pasuruan, yang ada di Jawa Timur, di Mojokerto, Surabaya, bahkan di Kalimantan Tengah, sampai yang ada di Papua, ada yang di Halmahera, di tempat dimanapun juga, sampai yang di Melbourne, di Australia, dan sampai yang ada di Amerika, semua termasuk yang di Korea Selatan. Tuhan Yesus selalu menjadi kekuatan, sumber hidup kita. Jadilah kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami keluarga besar Lembah Pujian Ministry. Bahkan kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah Menara Mazmur LPM dari awal hingga selesai. Kami imani kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, maka kami mengalami berkat Tuhan. Bahkan keluarga LPM dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini, maka berkat yang sama juga kami alami bersama-sama. Kalaupun ada keluarga LPM, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau kuatkan mereka. Mereka dalam keadaan susah, Engkau hiburkan mereka. Mereka dalam keadaan sakit, mari Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Karena Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat terbaik, terutama dan teristimewa kami imani menjadi milik bagian kami. Kami akan menyelesaikan ibadah Menara Mazmur dan kami siap terima berkat Tuhan. Maka turunlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menuntut, membimbing, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.